Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini pembelajaran kita mengenai maksud kitab maksud. Jadi malam hari ini pembelajarannya mengenai kitab maksud yang ada di bab mu'talat, mudha'af, dan mahmus. Suara saya bisa dengar ya, bisa jelas ya. Bisa, Ustaz. Jadi setelah sebelumnya beberapa hari belakangan ini kan kita fokusnya itu di kitab Imriti mengenai mansubat. Sekarang malam ini di 2 hari tentang maksud. Pembahasan di maksud ini nggak terlalu repot. Lebih banyak ke masalah iklal, pengiklalan huruf. Jadi yang pertama, babul mu'talat wal mudha'af wal mahmus. Mu'tal, mudha'af, dan mahmus. Sebelum saya terangkan, saya coba untuk mengingat kembali mengenai bina-bina yang ada di dalam bahasa Arab, dalam lafadz Arabi. Bina-bina itu terbagi menjadi dua. Ada yang mu'tal, ada yang sohih. Untuk yang sohih, itu adalah lafadz yang tidak terdapat huruf illat di dalamnya. Itu yang sohih. Dan sohih sendiri itu terbagi menjadi tiga. Ada sohih salim, ada sohih mudho'af, ada sohih mahmus. Sohih salim adalah kalimat yang semua hurufnya itu bukan berupa huruf illat. Huruf illat itu adalah alif, waw, iya. Jadi sohih salim itu semua hurufnya bukan berupa huruf illat, juga bukan berupa hamzah, dan huruf ketiga dan keduanya bukan huruf yang serupa. Contohnya lafaz doroba. Doroba yadribu dorban. Lafaz doroba itu kan hurufnya do, ro, dan ba. Tiga-tiganya ini bukan huruf ilat. Juga bukan huruf hamzah. Dan huruf ketiga dan keduanya bukan berupa huruf yang sama. Dalam contoh doroba, huruf keduanya ro, huruf ketiganya ba. Ini maka dinamakan sohih salim. Kemudian bagian bina sohi yang kedua adalah sohi mudoaf. Si mudoaf. Apa itu mudoaf? Mudoaf itu ketika huruf kedua dan huruf ketiganya berupa huruf yang sama. Contohnya madda. Madda asalnya adalah madada. Mim, dal, dan dal. Huruf kedua dan ketiga berupa huruf yang sama, madda. Kemudian contoh lain misal madda, kolla, dan lain-lainnya. Kemudian bina sohih yang ketiga adalah bina mahmus. Mahmus itu hurufnya semua bukan huruf mudhoaf, tapi terdapat hamzah. Mahmus sendiri terbagi menjadi tiga tergantung di mana letak hamzahnya. Ada mahmus fa, ada mahmus ain, juga ada mahmus lam. Mahmus fa ketika hamzahnya berada di awal, di huruf pertamanya, itu namanya mahmus fa. Contoh, amala, al-hamzah, mim lam. Itu namanya mahmus fa. Kemudian mahmus ain ketika hamzahnya berada di pertengahan. Sa'ala, itu namanya sohih yang mahmus ain. Kemudian ada mahmus lam ketika hamzahnya ada di lam fiil. Nasa'a, itu contoh dari kalimat mahmus. Kemudian setelah pembagian bina asohi, ada namanya bina mu'tal. Bina mu'tal itu
adalah bina yang salah satu hurufnya berupa huruf ilat. Bisa waw, bisa iya. Bina mutal itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, misal. Misal itu berarti huruf ilatnya ada di depan, ada di fa fiil. Kalau berupa waw huruf ilatnya seperti lafaz wadoa, namanya misal wawi. Kalau berupa iya, yasaro, namanya misal ya. Jadi misal itu huruf ilatnya ada di depan. Kalau berupa waw itu disebut misal waw. Kalau berupa ya disebut misal iya. Tuh. Kemudian yang kedua pembagian dari bina mu'tal ada namanya ajwaf. Ajwaf itu ketika huruf ilatnya berada di tengah. Itu namanya ajwaf. Juga sama, bisa ajwaf wawi, bisa ajwaf ya'i. Contohnya kola, ba'a, kola itu ajwaf wawi. Karena lafaz kola asalnya itu adalah kowala. Ba'a, contoh dari ajwaf ya'i. Karena asalnya adalah baya'a. Itu menjawab. Kemudian kalau berada di akhir, huruf ilatnya berada di huruf di lam fiil, maka disebut bina nakis. Juga kalau waw nakis wawi, ghaza, asalnya ghazawa. Kalau huruf ilatnya berupa iya, maka disebut nakis ya'i. Contohnya baka. Baka asluhu baka ya. Tuh. Kemudian kalau huruf ilatnya itu ada dua, disebut lafif. Kalau bersamaan dalam artian berada di huruf kedua dan ketiga, nakis makrun. Kalau berada di huruf pertama dan ketiga, namanya lafif mafruk, syawah, tumakrun, dan lainnya. Itu sedikit penjelasan mengenai bina-bina dalam huruf Arab. Kemudian malam hari ini menerangkan tentang perubahan-perubahan kalimat yang terjadi ketika lafat itu berupa lafat yang mu'tal. Wawan awya hurrika lib alifa min ba'di fathin kafazal ladhi kafa. Kalau ada waw dengan atau iya yang hidup berada setelah harokat fathah, maka harus diganti dengan alif. Kafa asalnya kafawa, menghaza, menghazawa. Ini contoh. Kafa ini, ghaza ini merupakan contoh dari mu'tal. Mu'tal yang berupa mu'tal nakis karena berada di depan, di belakang nakis wawi karena berupa huruf wawi, berupa huruf waw. Jadi kalau ada iya, ada waw atau iya yang hidup berada setelah harokat fathah, maka waw iyanya diganti alif. Contoh awalnya kafawa, ini ada waw hidup, waw berharokat hidup, waw berharokat terletak setelah harokat fathah fa, maka wawnya diganti alif. Atau ada contoh lain, baka asluhu baka, bakaya. Baka ini asalnya adalah lafaz bakaya. Kemudian karena ada ia berharokat, ada ia hidup dan terletak setelah harokat fathah, maka baka ini berubah menjadi lafaz menjadi baka. Iyaknya diganti dengan alif. Bak. Tuh, itu contoh yang pertama. Kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama berarti
Kalau ada waw atau ya hidup yang terletak setelah harokat fathah, maka harus diganti dengan alif. Ini kaidah yang pertama. Waw atau ya hidup setelah harokat fathah, maka harus diganti dengan alif. Kemudian kaidah yang kedua, wazatan kada wazat wa alifun lisakinaini hudifat. Fi'il bina nakis wawi dan ya'i. Bina nakis berarti huruf ilatnya ada di akhir, baik berupa waw atau ya. Wawi atau ya'i yang bertemu dengan waw jama' atau tak ta'nis sakinah itu alif yang gantian dari waw atau ya harus dibuang karena bertemu dua huruf mati. Contohnya, ghazaw asalnya adalah ghazaw dari lafaz ghazawa. Ini kan kalau di tasrif, kalau kita tasrif lugawi, kalau kita tasrif lugawi, Uzau. ghaza, Uzau. ghazaw. Uzau. Uzau. Iri. Kalau di tasrif lugawi kan ghaza, ghazaw. Uzau. Hmm, Uzau. ghazaw. Ini berarti ketiga, ghazawa, ghazaw. Nah, kok bisa lawan ghazaw ini dari mana? Ini asalnya adalah ghazawa. Kan harusnya Uzau. ghazawa. Uzau. Uzau. Razak, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Itu kan ada tambahan waw sama alif. Fa'alu. Ghaza, ghazawa, ghazawa. Ini asalnya ada waw alif. Uzawat. Uzawata. Untuk lafaz ghazaw itu asalnya ada tambahan waw alif. Sebagaimana fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alu. Fa'alat. Pertama ditambah alif, kemudian di jamaknya ditambah waw dan Alif. menjadi ghazawaw, ghazawaw. Nah, kemudian kaidah yang berlaku ketika bertemu dengan waw jamak atau tata anis sakinah ini yang waw jamak, wazawaw, maka alif yang gantian dari waw atau ya harus dibuang karena bertemu dengan alifnya dibuang. Nggak alifnya dibuang. Wazawat. Wazawa, wazaw. Nah, alifnya ini dibuang. Alifnya ini dibuang. Ketika bertemu dengan waw jamak, maka alif ini, alif tambahan yang di tengah ini dibuang menjadi wazaw. Jadi kalau kita lihat ini, goza, gozawa, gozau. Itu aslinya bacanya. Kemudian alif, Wazawat. alif ini dibuang. Lafad gozau ini aslinya kan gozawaw. Begitu juga ketika bertemu dengan ta. Gozat, gozat, gozawat. Gozawatnya dibuang. Alifnya dibuang. Wazawat. Wazawata. Wazautu. Wazauti. Wazautuma. Goza, gozawa, gozau. Gozat, Wazawat. gozawata, gozauna. Wazawat. Gozauta, gozau. Wazauta. Wazautuma. Wa, wa, Untuk yang lain, untuk tasrifan yang lain, wazauta, wazautuma, wazautum. Itu wawunya gak ada yang dibuang. Cuma wawunya itu dibuang ketika bertemu dengan wawu jamak, wazau, dan juga dengan tak tanis. Asalnya. Wazauta. wazauta. Wazautuma. Wazau.
Ghazawat, ghazawtu. Kalau kita tasrif kan ghazawa, ghazau, Ghazawat, ghazawata, ghazawata, ghazauna, ghazauta, ghazawtu, ghazautuma, ghazautum, ghazautuma, ghazautum, ghazauti, ghazautuma, ghazautum, ghazautunna, ghazautuna, ghazau. ghazautu, ghazauna. Ah, yang terakhir ke bawah ketika bertemu domir rofa mutaharik itu kan nggak ada huruf yang dibuang. Ghazauta, wawunya masih ada semua. Wawunya dibuang cuma ketika bertemu dengan waw jamak Wow, jaman. dan juga tak menjadi ghazat. Alif ini dibuang. Ghazawata, ghazata, ghazata. Itu kaidah yang kedua. Yaitu bina nakis wawi dan ya'i yang bertemu dengan waw jamak dan tak taknis sakinah itu alif yang gantian waw dan ya harus dibuang. Begitu juga tasrif lainnya. Roma, Romaya, Ro. Ma- Roma, Romaya, Romayu, Romayat, Gimana, Maita, gimana? Coba dibaca ulang Roma. Roma, Romaya, Romaita, Romait, Roma, Romayat, Roma, Romaya, Romau. Romau. Kan itu aslinya Roma gini kan, Roma. Kemudian Roma, Romaya, Romaya, ada alif. Iya-nya kelihatan. Baca lagi alif. Karena bertemu dengan alif taknis, alif tasniah. Dan Romai, yang terakhir menjadi Romau. Romau. Alifnya dibuang, alifnya Ya, dibuang. Kemudian kaidah berikutnya. Wal qalbu fi jamil inathi muntafi wa ghazawa kada ghazatu faktafi. Melanjutkan dari yang barusan, fiil bina nakis baik wawi atau ya jika bertemu nun jama' inas, alif tasniyah dan domir rofa mutaharrik, mutakallim mukhatab atau mukhatabah, maka wawunya tidak diganti alif. Dalam artian lengkap masih gak ada yang dibuang. Ketika bertemu dengan jinas, alif ta'niyah, atau domir rofa mutaharrik. Contoh, Roma itu. Ini lengkap hurufnya. Gak ada yang dibuang. Wazautu lengkap. Nggak ada yang dibuang. Ini bertemu dengan domir rofa mutaharrik tuh. Ini domir rofa mutaharrik. Atau bertemu dengan alif tasniyah. Romaya. Ini bertemu dengan alif tasniyah. Lengkap, nggak ada yang dibuang. Ghazauka. Atau bertemu dengan nun jamainas. Ghazauna. Jamainas itu berarti di tasrif nomor 3. Ghaza, ghazawa, ghazau. Ghaza, ghazauta, ghazauna. Ini juga tetap nggak ada yang berubah. Jadi yang berubah atau dihapus huruf alifnya itu cuma ketika bertemu dengan waw jamak dan juga tak taknis yang mati. Cuma berada di urutan ketiga sama keempat. Ghaza, ghazawa, ghazau sama ghazat. Itu yang dihapus. Sementara yang lain itu tetap semua. Wal qalbu fi jamil inati muntafi wa ghazawa kadza ghazautu faktafi. Itu kaidah yang berikutnya. Hmm. Kemudian, kalau tadi mengenai bina nakis yang huruf ilatnya berada di akhir, sekarang pembahasan mengenai bina ajwaf, yaitu bina yang huruf ilatnya berada di tengah. Wansub li ajwafa kako laka lama lika goza summa kafa kodintama. Waw dan iya panjang hidup berada setelah fiil bina ajwaf serta berada setelah harokat fathah itu harus seperti yang berada fiil mabni bina nakis. Maksudnya iya dan wawnya harus diganti alif.
Kalau waw dan iya-nya hidup dan sebelumnya harokat fathah, maka diganti alif semuanya. Contoh, kowala, ini ada waw hidup. Kola asluhu kowala menjadi kola. Kemudian di sini ada kayala menjadi kala. Iya-nya diganti alif menjadi kala. Wawnya diganti alif kola. Ini kaidahnya. Sama seperti roza. Asalnya rozawa. Lanjutannya, fi'il binnya ajwaf itu apabila disandarkan pada nun jamainas. Ini catatannya nun jamainas. Maka alifnya yang gantian dari waw atau ya itu harus dibuang. Sebagaimana bina nakis. Setelah dibuang, fi'il bin ajwaf tersebut didomahkan jika berupa ajwaf wawi dan dikasrohkan jika berupa ajwaf ya'i. Contoh, koma, koma, komu, komat, komata, kumna. Jamaah Inas berarti di nomor 6. Tasrif nomor 6. Kumna menjadi kumna. Asalnya koma, koma, komu, kowamna. Asalnya kowamna. Ketika bertemu dengan nun jama inas, waw mimnya ini wawnya ini dihapus, wawnya ini dihapus, kemudian kofnya ini dibaca domah. Kenapa dibaca domah? Karena yang dihapus adalah waw. Jadi ketahuan. Beda kalau yang dihapus adalah iya. Ya sarna. Saro, 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 saru. Sarot, sarota, sirna. Maka di sini ini iya-nya dihapus, iya-nya dihapus. Setelah itu, setelah iya-nya kita hapus, sin-nya ini diganti harokatnya menjadi harokat kasroh. Kenapa kasroh? Karena sebelumnya itu adalah ajwaf ya'i. Kalau ajwaf wawi, maka diharokati domah. Koma menjadi wakumna. Kalau ajwaf ya'i, sarong menjadi sirna. Kalau ba'a menjadi apa? Ba'a itu asluhu baya'a. Ba'a, ba'a, ba'u. Ba'at, ba'ata, bi'na. Kalau ba'a itu menjadi bi'na. Karena lafaz ba'a itu asalnya adalah baya'a. Ba'a itu asalnya adalah baya'a. Kemudian setelah itu, ketika bertemu dengan nun jama inas menjadi bayakna, bayakna, menjadi bayakna. Setelah menjadi bayakna, maka iyaknya dibuang, iyaknya dibuang, dan baknya diharokati asroh menjadi bikna. Karena asalnya yang dibuang adalah iya. Ini kalau contohnya, bi'a, ba'a, bayakna, bayakna, bikna. Itu kaidah yang berikutnya. Wal ya'u in ma qablaha qadin kasar fabaki mithaluhu khosi talib toron. Kalau ada ya mati atau hidup berada setelah harokat kasro,
maka harus ditetapkan, tidak diganti alif. Nah, ini kalau ajwaf posi itu posia, iya mati atau hidup, khosia, iyanya mati hidup. Tapi sebelumnya kasroh, maka nggak usah diganti, khosia tetap. Beda kalau harokatnya fathah, nanti diganti alif. Khoshi itu iyanya mati, sebelumnya kasroh. Maka di situ juga nggak perlu ada pergantian menjadi alif. Terakhir, kalau ya tersebut mati dan berada setelah harokat dhammah, maka harus diganti dengan waw. Yukina yusiru. Asalnya yuikina. Yusiru. Yusiru. Yes. Aisaro yusiru. Yasaro yuisiru. Itu kan asalnya fi'il madinya Aisaro yuisiru. Aisaro yuisiru. Yuisiru. Maka iyanya karena ada iya. Karena ada iya mati terletak setelah harokat dhammah, maka ia yang mati tersebut diganti waw biar sesuai dengan harokat sebelumnya menjadi yusiro. Begitu juga lafaz yukina menjadi yukina. Tuh, tuh kaidah terakhir. Jadi kalau kita simpulkan dari beberapa kaidah sorof, beberapa kaidah dalam maksud, itu ada beberapa kaidah. Yang pertama, kalau waw atau ya hidup berada setelah harokat fathah, maka diganti alif. Kafa asalnya adalah kafawa. Waza asalnya adalah wazawa. Wawnya harokatnya hidup, sebelumnya harokat fathah. Maka wawnya diganti alif biar sesuai menjadi kafa dan waza. Atau ya, bakaya menjadi baka. Itu kaidah pertama. Kemudian, kalau waw tadi itu, ini khusus untuk fi'il bina nakis, pembahasan di bina nakis. Kalau fi'il bina nakis, baik waw atau ya, bertemu waw jamak dan tak sakinah, maka alifnya dibuang. Wazau, berarti tasrifan ketiga dan keempat. Waza, wazawa, wazau, wazauta. Waza, wazawa, wazau, wazat. Nah, dari lafaz ini, waza ini, alifnya dibuang semua. Alif ini yang dibuang, alif yang ada di tengah ini yang dibuang. Wazat, maka harus dibuang. Tuh. Kalau bina nakis bertemu waw jamak dan tak sakinah, maka alifnya dibuang. Sementara jika bina nakis itu bertemu dengan nun jamak inas, alif tasniyah atau dhamir rafa mutaharrik, maka waw dan ianya tidak dibuang, tidak diganti alif. Roma, Roma itu. Kembali lagi huruf asalnya, Roma itu. Roma, Romaya, Romau. Romat, Romata, Romaina. Romaita, Romaituma, Romaitum. Romaiti, Romaituma, Romaitun. Romaitu, Romaina. Tuh. Jadi kalau nakis ketemu waw jamak atau muannas, tak muannas, maka dibuang. Sementara kalau bertemu dengan nun jamak inas, alif tasniah atau dhamir rafa mutaharrik, maka nggak dibuang, ditetapkan. Itu kalau fiil bina nakis. Kalau fiilnya itu bina ajwaf, maka jika berada di setelah harokat fathah, maka ya dan waw harus diganti alif. Qawala, kayala, maka harus diganti menjadi kola,
Pola, kala, dan seperti itu. Harus diganti semuanya kalau berada di tengah. Kalau nakis, bina ajwaf, kalau bina ajwaf bertemu dengan nun jamak, maka harus dibuang. Dibuang hurufnya, huruf ilatnya dibuang, kemudian huruf pertamanya diganti harokatnya. Diganti domah jika ajwaf wawi, contohnya kumna, komu, komata, kumna, dan diganti iya, diharap diganti dikasrohkan jika berupa bina ajwaf ya'i. Saro, saro, saru. Sarat, sarota, sirna, sirna. Jadi ini awalnya sayarna, jadi sirna. Ba'a menjadi bi'na, yang asalnya adalah lafaz bayakna. Itu kalau bina naki, bina ajwaf. Jadi kalau ajwaf itu, kalau masih di awal, harus diganti alif. Tapi kalau bertemu dengan nun jamak, nun jamak inas, maka huruf ilatnya dibuang dan harokat huruf sebelumnya disesuaikan. Kalau jamu ajwaf wawi diganti dom. Kalau ajwaf ya'i diharokati kasroh. Sementara kalau ada ya mati dan hidup berada setelah harokat kasroh, maka harus ditetapkan. Misal khosia, yaknya hidup. Ini nggak usah diganti alif karena sebelumnya harokatnya kasroh. Beda dengan bekaya. Bekaya itu ianya diganti alif karena sebelumnya harokatnya fathah. Khoshi itu perbedaannya di situ. Kalau lafadz bekaya beki, beka itu asalnya kan bekaya. Karena bekaya, ianya hidup tapi sebelumnya harokatnya fathah, maka diganti alif menyesuaikan harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya itu berharokat kasroh, maka gak usah diganti. Tetap khosia. Terakhir, kalau ya tersebut mati dan berada setelah harokat domma, kalau ada ya mati harokat sebelumnya domma, maka ya-nya diganti waw. Itu kaidah umum. Contoh, yuisiru. Yuisiru yuikina. Ada ya mati sebelumnya dan sebelumnya berharokat domma. Maka di situ diganti waw. Yusiru yukina. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan ada pertanyaan. Oh, Ya, silakan. berarti semua itu agar kita tahu dia itu eh, bina atau nakis, Ustaz, ya atau wow, berarti harus tahu fi'il mudhari'nya, Ustaz, ya, karena baru timbul ketika di fi'il mudhari'. Nah, betul. Kalau bina itu, kalau sudah berubah menjadi alif, baik itu yang di ajwaf atau di nakis, itu nanti bisa kelihatan bentuk huruf asalnya ketika di mudore. Contoh lafaz kola, kan kalau kita nggak tahu asalnya kola ini kan nggak bisa menerka-nerka. Baru ketika kita sudah tahu kola ya kulu, oh berarti wow ini asalnya. Ba'a ya bi, oh berarti tuh. Jadi seandainya kalau Ya. kita menerka-nerka belum tahu fi'il mudhari'nya belum bisa, Ustaz, ya. Kalau belum bisa, belum ada mudhari'nya. Ya, harus mengetahui, harus melihat mudoreknya. Biasanya cari mudorek itu ya di kamus, biasanya di sampah udah ditulis biasanya. Kalau di kamus itu kan biasanya tertulis madi mudorek masternya.
Berarti itu acuannya tetap kampus nih Ustadz ya, untuk Hmm, mengetahui itu ya. tetap kamus. Nggak boleh menerka-nerka. Atau ya itu udah bisa lihat di kamusnya. Juga kadang huruf illat itu muncul ketika sudah ditasrif ke bawah. Apa namanya? Lugawi ya. Kola, kola, kolu, kolat, kolata, kulna. Nah, kan kalau udah tahu kulna, oh berarti yang dibuang ini wow, karena bacanya kul, dibaca doma. Kalau ba'a, ba'a, ba'u, ba'as, ba'ata, bi'na. Oh, harokat ba'nya kasroh, berarti yang dibuang iya. Berarti kalau kita hafal tasrif Hmm, itu belum cukup Ustadz ya. Harus tetap lihat kamus ya. belum. Karena karena tadi kan nggak boleh menerka-nerka ya, meskipun kita tahu tahu rumusnya tadi itu ya. Hmm. Hafalnya, butuhnya kita menghafal tasrif itu ketika nanti kita menemukan lafaz yang sama. Misal kita hafal kola ya kulu. Oh, kok tiba-tiba ada bina ajwaf lagi? Contoh yang lain, oh, di kamus udah ada wow. Sona ya sunu misalnya, itu baru bisa ditasrif, udah diteruskan. Kalau kayak di amsilati tasrif, itu kan nggak ada. Kola itu nggak ada kayaknya. Kola ya kulu itu nggak ada. Adanya itu Nggak ada. Dad. sona ya sunu. Tonai Sunu. Kola yakulu itu daunnya dari apa? Dari kamus dulu untuk menentukan yakulunya. Kemudian kelanjutannya itu disetinggal samakan dengan sona yasun. Jadi kalau kalau yang pernah Ustadz saya sampaikan, orang belajar sorof itu untuk mengetahui harokat awal dan tengah dari suatu lafaz. Sementara belajar nahwu itu untuk harokat akhirnya saja. Misal contoh, ada huruf kaf, ta, alif, ba. Kitabun itu lafadznya kita baca kita atau kuta atau kata itu taunya dari sorof dan dari kamus. Sementara belajar nahwu agar kita tahu bacanya itu bun, ban, bin, apa bu. Itu. Jadi memang ilmu sorof dan ilmu nahwu itu harus sama-sama jalan. Ada pertanyaan lagi mengenai materinya? Eh, Sedikit Ustaz, untuk yusiru itu apakah itu fi'il mudhari? Kalau itu fi'il mudhari, apakah fi'il madhinya ya siru, ya sara atau gimana Ustaz? Nah, ini sedikit tips ya, tips. Kalau fi'il mudhari yang huruf mudharaahnya itu dhammah, itu kebanyakan kemungkinan besar itu berasal dari bina yang rubai, 4 huruf. Entah itu wazan af'ala atau fa'ala atau eh, wazan apa? Fa'ala. Contohnya af'ala yuf'ilu. Berarti kalau yuisiru ini awalnya adalah aisaro, Aisara. Oh iya Ustaz, Aisara. aisaro yuisiru. Yusiru, Sementara yusiru. untuk wazan yang sulasi, itu kebanyakan dom harokat mudoranya fathah semua. Saro, yasiru. Seperti itu. Jadi kalau doma itu ciri-cirinya sudah bisa berarti dari wazan af'ala atau fa'ala atau fa'ala. Contoh misalnya di Al-Quran, afala yubsirun. Yubsiru berarti fi'il madinya absaro Absara. absoro. Oh, ada pertanyaan lagi? Sekarang kita coba karena ini pembahasan sorof ya, coba kita pertanyaan sorofnya dulu. Ini saya ngambil random soalannya. Ayat kursi.
Tak khudu. Tak khudu ini bina apa kira-kira? Bina alif. Ajwaf alif ya. Bina nakis. Bina apa tak khudu? Tak khudu itu fiil mudore. Yang dore. Fiil madinya kira-kira apa? Akhoza. Akhoda. Akhoda lah. Akhoda itu masuk bina. Akhoda itu bina. Misal apa itu ya? Misal itu ketika berupa huruf ilat. Alif ini bukan huruf ilat. Maksudnya bukan alif kayak gini yang disebut huruf ilat. Hamzah ini, Hamzah bukan alif. Bina mahmuz. Mahmus. Akhoda mahmus. Berarti mahmus apa? Kalau ada di awal, Mahmuz fa. mahmus fa. Musfa. Awal mahmus fa. Kalau di tengah mahmus, Mamus ain. mahmus ain. Kalau Bener ya? ain. Kan patokannya fa'ala. Kalau di depan Ah, fa, kalau di tengah ain, kalau di akhir, lam. 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 Kemudian yashfa'u. Ini bina apa? Ini syafi'ah yash. Ya. Misal ya'i. Nah, yashfa'u ini fi'il mudhari ya. Iya, Iya. yang dore. Berarti iya-nya ini bukan iya asli. Jangan dijadikan patokan bina. Berarti misal ya tadi. Syifa'a ya. Syifa'a Sya- Syafa. yasfa'u. Syafa'a Syafa'ah. yasfa'u. Nah, ini kira-kira bina apa kalau dengan ini? Bina Bina asli ya. soh. Sodi. Mi. Bina, So. Oh, bina sohih. bina sodi. Eh, Karena gak ada huruf ilatnya. Bina sahih. Nah, sulasi mujarab. sohih, salim. Iya-nya ini jangan dijadikan mis. Oh, ini ada iya di depan. Oh, ini misal. Enggak. Misal itu ketika memang iya-nya itu iya-nya fiil, bukan iya tamudor. Contoh ini lagi ya alamu. Bina apa ini? Alama. Bina sahih. Bina sohi. Ini Sama kayak contohnya yasfa'un. ikut wazan apa alimah? Fa'ila. Alima. Fa'ilan. Alimah, fa'ilah. Dan menurut saya, setelah pengalaman saya, mentasrif fi'il sulasi itu lebih sulit daripada fi'il rubai. Karena ada banyak macam. Apa itu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, dan lain-lainnya. Nah ini yuh, wala, Yuh. yuh, itu. Wala yuhiltuna. Masalah harokannya. Wala yuh itu. Nah ini bina apa ini? Eh, Seperti yang saya barusan misal. katakan, kalau Misal huruf ya'i. mudorohnya, Ya, i. huruf mudor, Misal. ini huruf mudornya kan dhamma ya. Ya. Berarti fiilnya itu rubai ini, bukan sulasi. Oh. Ahato. Ahalto. Ahata. Ahalto. Ahata Ahalto. yuhitu. Ya, Ahato hiltu. bina apa? Mahmuz. Af'ala. Mahmuz. Untuk ahato jangan dijawab mahmus. Karena hamzahnya ahato itu bukan hamzah, bukan. Oh, ajwab wawi. Ustaz. Ajwab wawi. Ah, wawi apa ya i? Wawul Ya'i. wawi. Wawi. Eh, ajwab wawi. Ajwaf. Jawab ya'i. Ya i. Ahato yuhitu. Ahato yuhitu ajwaf. Ya'i. Ah, Ya. hamzahnya ini bukan mahmus karena ini bukan hamzah asli ya. Hamzah tambahan dari wazannya. Huruf aslinya patokannya hato. Ini ada Alto. berarti ini ajwaf huruf. Hmm. Sya'a, sya'a. Ajwab. Sya'a. Ajwab. Ya, si. Fa. Oke. Ya. Ya, ajwab Sohi. wawi. Ya. Ajwaf wawi apa ya i? Ajwab. Yashi'u. Yashi'u. Ajawab ya. Ajwaf. Kalian tahu ya syi'u itu ya syi'u apa ya syu'u? Sya'a yashi'u. Syi'u. Syi'u. Sya. Syai' sya.
Sya'a. Syai'un kan ya. Ya, Iya. oke. Sya'a. Yashi'u. Ada yang tahu fi'il mudhari'nya? Ya, Syi'u. Sya'a. Itu ya si U itu tahu apa nerka-nerka? Ngambil dari Syai'un Ustaz. Bentuk Syai'un. Mas Muhammad. Sya'a. Atau yang sering tuh Syita. Kan sering tuh ya ada Syi- Syita ya. Iya. Oh, oh iya. Kasyitum masyitum kaifa Syita. Syi'u. Nah, berarti karena harokatnya Syita itu shinnya kasro, berarti yang dibuang itu huruf Syita. Alifnya. Alif. Kita iya, alif. alifnya itu berarti ajwaf apa berarti? Ajafiai. Ya i. Ajwaf ya. Kembali ke kaidah yang ini nih. Oh, ini. Syikta, syiktuma, syiktum. Kalau koma jadi kumna karena yang dibuang waw, kowama. Kalau saro jadi sirna karena yang dibuang iya. Begitu juga sa'a. Kalau kita patokannya syiktu, berarti kan yang dibuang itu harokatnya, karena harokatnya shinnya itu kasroh, berarti yang dibuang adalah huruf iya. Ya, Alif. Wasyi'ah. Nah, ini huruf apa? Bin apa? Wasi'a Wasi'a. wasi'a yasi'u. Sa'a yasi'u. Wasi'a yasi'u. Misal wawi Eh, ada. wow, nak Kalau ajwaf di awal namanya apa kalau di awal? Kena misal. Kalau di Kalau awal di awal misal, kalau di misal Misal wali. sa'a kedua, yasi'u kan asalnya. kalau ain, kalau di akhir bina nakis. Nakis. Wasi'ah ini bina Kena misal. misal wawi. Misal wawi. Ini bina. Kalau ini kan udah kelihatan wow, jadi nggak perlu direka-reka huruf asalnya. Hmm. Ini misal wow, sya'a ini ajwaf ya'i. Wala ya'udu. Ada ya udu. Eh, oh ya udu itu. Ini pakai ain, hamzah apa ain sebenarnya? Ya'udu. Wala ya udu. Hamzah. Alif dah. Eh, Hamzah. ada ada pakai ain dah. Ada ya'udu. Ada ya udu. Ya, enggak ain. Berarti ini bina Hamzah. Mahmus fa. mahmus fa. Berarti ya, hamzah apa ain harusnya ini? Ini takut Ain salah. dah. Hamzah. Hamzah. Hmm? Hamzah, Ustaz. Hamzah. Hamzah. Apa artinya? Wala ya'udu hamduhuma. Hamzah. Ada Ada. ya udu. Kalau ada kan ain ya? Ain dah. Kayaknya ini ain tuh. Ntar saya coba cek lagi. Kalau misalnya yang udu gini, ini bina apa berarti? Patokannya di sini berarti huruf ini. Ain, waw, dalnya. Ya-nya kan ya mudoro'ah. Berarti ini bina Wala ya'udu betul Ustaz pakai alif. Pakai Hamzah Ustaz. Hamzah itu kan. alif, pakai alif. Pakai Hamzah Ustaz. Hamzah. Oh, berarti bina Mahmus Ya fa. ya mahmus. ya udu. Mahmus, Pak. Tapi ajwaf. Ajwaf. Bisa mungkin ya. Ntar saya coba cari tahu. Tuh, pembahasan tentang, Itu kan ya silakan. Kulu Ustaz ya. Hmm? Kalau yakulu ikut itu ya. Hmm. Berarti ajwaf wawi. Ajwaf wawi. Di samping ajwaf wawi, karena hurufnya hamzah, juga masuk mahmus. Apa iya Mus. itu? Ini saya juga nggak tahu juga. Ntar saya coba cari tahu. Tuh, pembahasan tentang bina-bina. Itu mungkin itu yakulu berarti Gimana? itu asal katanya apa ya Ustaz? Ya udu itu. Berarti ada ya'udu.
Harus saya coba cari ya, karena di sini ada kemungkinan gini. Kalau Hamzah, Berarti A-nya ada alif tengahnya ya. Ada gitu ya. nah, Ada ya udu. ada ya udo ya betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, timbul pertanyaannya. Kalau Hamzah berarti kan masuk Mahmuz. Iya. Kemudian ada waw ajwaf. Di tengahnya waw. Apa Oh mungkin? iya. Iya. Paham kan maksud iskalannya di mana? Ntar saya coba tanya. Teman-teman mungkin itu tahu. Nah, itu pembahasan tentang bina-bina. Kaidah-kaidahnya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Kalau di segi makna itu Udah, ada Ustaz. pengaruhnya enggak Kalau di huruf-huruf ilat? nggak ada, kalau di Sorong itu nggak ada pengaruh. Maksudnya huruf ilat itu nggak pengaruh ke makna. Hmm. Ya berarti kalau huruf cuma tinjauan dari teksnya aja. Gimana cara kan ilmu Sorong itu gimana cara nasrefnya gitu. Cuma itu saja. Kalau yang apa namanya wajan-wajannya itu baru pengaruh makna Ustaz ya. Nah, kalau bahasanya pengaruh ke makna. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Nanti kita lanjutkan pembahasan ini sampai besok. Setelah itu ke Ibriti lagi. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.